metode-metode yang ada pada analisa metabolomik ya. Jadi di sini kita fokus ke ya. Apa saja nanti metode yang digunakan, bagaimana pengurutannya, sedikit gambaran mengenai analisisnya. Kembali mengulang kembali bahwa yang kita teliti ini adalah molekul, sebenarnya molekul, kelompok molekul sederhana yang ada pada makhluk hidup. Apakah itu nanti sebenarnya nanti kalau pada manusia tentu ke biomedisnya ya. Kemudian pada tumbuhan juga ada, pada hewan juga ada. Nah, di mana molekul ini merupakan hasil metabolis berupa kelompok ya. Metabolitnya adalah lipid dan turunannya, karbohidrat dan turunannya, kemudian bisa juga kombinasi antara lipid dengan karbohidrat ya dan turunannya. Sedangkan sebenarnya di level protein itu proteomik ya, khusus protein dikhususkan ke proteomik karena dia juga eh, banyak ya, kompleks juga kajiannya. Oke. Kemarin yang telah Ibu sampaikan juga bahwa sampel-sampel yang bisa dijadikan sebagai sampel untuk metabolomik bisa berupa serum, urin, kemudian saliva, kemudian bilasan paru-paru, dan ada kemarin bilasan lambung juga pernah Ibu bilang, kemudian eh, sekresi daripada prostat ya. Nah, yang dikatakan dengan target jumlah ya. Kalau genomik itu kalau kita belajarnya itu targetnya sekitar 40.000. Itu ada di jaringan dan sel. Kemudian kalau di transkrip itu yang sudah diidentifikasi sekarang ada 150.000 transkrip yang sudah dikenali. Itu juga di levelnya tisu dengan sel. Nah, kalau di protein kita adalah di kecairannya lagi ya. Cairannya itu cairan biologis yang ada pada tubuh dan berupa dan cairan ya dan sel. Jadi sebenarnya di level transkrip ini juga ada satu lagi CFC, circulating free cell. Berarti sel-sel yang berada dalam sirkulasi yang terlepas ke sirkulasi. Apakah itu jadi dalam sirkulasi darah kita selain sel darah itu juga ada lepas sel-sel yang ada pada jaringan tubuh kita. Ya, jadi sebenarnya ada mekanismenya. Ada sel normal dan juga bisa juga dia lepas ke sirkulasi adalah sel kanker. Nah, ini juga bisa di level transkrip kita mempelajarinya. Nah, yang di level metabolomik itu adalah sudah ada sekitar 2.500 metabolit yang sudah dikenali hingga sekarang. Itu dari sama juga yang proteomik itu dari jaringan bisa dipelajari, kemudian dari sel dan dari cairan biologis. Nah, teknik untuk menilai inilah itu ada yang tadi beberapa ada elektroforesis 2 dimensi. Nah, ini untuk mengenali protein. Kemudian matriks laser ini juga di level protein. 245 itu di level metabolomik. Biasanya teknik ini digunakan ya, tapi nanti ada lagi teknik-teknik yang lain. Nah, ada 3 pendekatan bagi kita gunakan dalam melakukan bentar. Pertama terkait dengan analisis tertargetnya apa ya. Di sini bisa analisis kualitatif, bisa analisis kuantitatif. Nah, ini biasanya yang tadi yang di nanti ada beberapa metode analisis kualitatifnya apa, analisis kuantitatif apa. Kalau kualitatif itu biasanya untuk melihat apakah dia ada dengan tidak ada ya di dalam sampel. Kalau kuantitatif kita istilahnya kita mengenal istilah konsentrasi atau level ya yang untuk analisa kuantitatifnya. Kemudian profilnya. Analisa profil daripada metabolit tadi.
Kemudian metabolic fingerprint. Nah, jadi juga digunakan dalam analisa terhadap semua senyawa yang ada pada sampel. Jadi semua apa saja semua metabolit yang ada pada sampel, nah itu dinamakan dengan metabolic fingerprint. Jadi bisa juga nanti dalam satu sampel itu bisa sampai ratusan metabolit yang dijumpai. Nah, ini kemarin sudah dari teknik teknologi metabolom ini yang berbagai macam ini sebenarnya yang general digunakan, yang paling banyak digunakan adalah yang 4 ini. Ya, NMR, MS, kromatografi, kapilari, elektroforesis, mass spektroskopi. Nah, jadi di dalam ini kalau terkait dengan kromatografi itu yang dasarnya sebenarnya baru HPLC. Ya, baru ini sudah kombinasi daripada antara kromatografi dengan spektroskopi. Nah, ini yang banyak digunakan yang 4 teknik ini. Sekarang nah, kemudian ada beberapa apa ya? Keunggulan dan beberapa kekurangannya masing-masing tentu ya. Nah, itu bagaimana caranya menyikapinya itu tentang bagaimana para kombinasi. Nah, nanti di ujung ini nanti ada kombinasi metode yang sudah dihubungkan ke database secara computerized. Jadi komputer yang mengolahnya lagi nanti. Jadi data dari masing-masing ini nanti akan diolah oleh komputer. Oke. Jadi masing-masing ada keunggulannya seperti misalnya ya GCMS dengan LCMS. Nah, kalau LC itu keunggulannya lebih sensitif dan lebih tinggi resolusinya ya dibandingkan dengan gas kromatografi. Ya hanya gak bagus resolusinya saja ya. Kemudian kalau NMR itu namanya non invasif ya. Jadi sampelnya itu bisa diperlukan. Jadi lebih. Nah, ada beberapa unggulan dan ketiga unggulan daripada masing-masing yang digunakan. Nanti bisa Anda dibaca sendiri ya. Eh, Oke, semuanya memutuskan software. GCMS itu memerlukan software untuk mengolahnya. Rata-rata pasti memerlukan ini ya. Ini MALDI ini sebenarnya ini sudah merupakan metabolic image ini juga merupakan software untuk memudahkan analisis dan menggambarkan prediksi struktur daripada suatu molekul metabolit yang dijumpai tadi. Sama ya, lebih kurang tadi teknik-teknik dalam mengukur metabolomik ini, nah lebih kurang sama ya. GCMS nanti profil sampel hasilnya seperti ini kromatogramnya. Cuma nanti antara eh, sumbu vertikal dengan sumbu horizontal itu saja yang nanti membedakannya. Ya itu membedakannya nanti ya. Di mana untuk metabolit untuk profil metabolit kemudian untuk target yang akan dianalisis itu biasanya menggunakan GCM dan LCMS. Nah, untuk fingerprint dan juga ada namanya metabonomik ini berupa metadata untuk hasil metabolomik, hasil metabolit. Nah, itu digunakan FTIR, DIMS, dan NMR. Di mana semuanya ini itu bisa dari sampel-sampel yang seperti ini, ya, intraselular intraselular metabolit, kemudian jaringan dan cairan biologis. Tadi ini platform sebenarnya tadi ya. Sebenarnya sekarang apa ya? Uh, ini konsep apa teknik dasar yang banyak digunakan untuk
untuk metabolomik. Tetapi ada sekarang ini suatu metode sudah modifikasi untuk kajian lipidomik. Jadi tergantung apakah nanti targetnya adalah lipid, maka dinamakan kajian lipidomik. Nah, itu digunakan HAM, eh, high eh, spektroskopi M-nya, ya. Jadi modifikasi yang khusus untuk lipid itu tidak bisa digunakan untuk sambal yang dari turunan karbohidrat. Ya, jadi tapi yang dasarnya adalah HPLC, kemudian GCMS, NMR tadi, TRR, ada mass spec. Ya, mass spec inilah nanti ada kombinasinya dengan LC-MS, kemudian dengan liquid chromatografi, kemudian capillary resist MS, liquid chromatografi MS. Nah, ini kombinasi pengembangan daripada mass spec. Kita coba sedikit lihat AC. Walaupun mungkin kalian sudah mengenalnya di bidang farmakologi, berarti ini sifatnya hanya ulang saja lagi. Prinsip daripada HPLC tersebut adalah memisahkan, bagaimana memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitas zat padat tertentu. Jadi memisahkan molekul intinya, ya. Nah, ini di sini metode pemisahnya berdasarkan fase gerak dan fase diam dengan menggunakan zat padat, fase diam menggunakan zat padat, fase zat cair. Ya, nanti ada dialirkan ke kapiler alat peralatan HPLC. Untuk bisa mengalirkan tersebut, ini dibantu oleh tekanan sehingga jalanlah fase gerak tersebut, yang nanti hasilnya akan dideteksi oleh instrumen. Jadi prinsip adalah pemisahan komponen dalam campuran dipisahkan komponen. Jadi sebenarnya misalkan komponen. Jadi pemilihan fase gerak, fase diam itu sangat menentukan. Kita perhatikan adalah polaritasnya. Kemudian menggunakan tekanan tinggi untuk mendorong gerak tadi sehingga dia bisa mengalir melewati fase diam dan bisa mengalir melalui pipa kromatografinya, ya, yang dipakai. Oke. Nah, ini eh, gambaran singkat ya mengenai bagan daripada HPLC, di mana nanti nah ini kolom ini adalah tempat eh, itu tadi tempat fase gerak dan fase diam daripada HPLC.
Nah, ini adalah LU ini adalah fase gerak. Di solvent ini. Jadi pump ini adalah untuk memberi tekanan yang akan dialirkan. Kemudian akan dibaca oleh alat berupa kromatogram, ya, dan nanti akan di eh, prosesor. Kalau hafal Bentar, Bu. lagu perpaduan untuk besok ya. Udah makan. Aduh, Pak, aku tak tersengajakan. Nah, ini gambaran barangnya ya, bentuk HPLC yang ada sekarang, yang dia, oh, kalian belum pergi ke itu ya, belum pergi ke, nggak jadi pergi ke farmasi ya. Ini seri terbaru, yang terbaru dari bentuk HPLC. Nah, yang bisa juga kalian dilihat di lab biomedik, itu jenis tapi dia namanya FPLC, liquid chromatography. Jadi eh, fast performance. Jadi, kalau untuk semua PLC yang ada di lab biomedik itu khusus. Jadi HPLC juga bermacam-macam nanti ya, bentuk apanya, eh, eh, konsepnya PLC tapi kan teruntuk, dan PLC antibody khusus untuk protein ya. Tapi kalau PLC antibody bisa juga dideteksi, kemudian metabolik sekunder juga bisa, dari manusia juga bisa. Jadi penggunaan ini lebih general ya, spektrumnya lebih dibandingkan yang spesifik seperti FPLC tadi yang ada di medik. Nah, apa saja instrumennya? Itu namanya fase gerak, nah, fase gerak atau eluen, nah zat cair ya, karena bergerak ya detektor nanti, jadi akan diam. Kemudian eh, dalam pemilihan pelarut itu juga mesti diperhatikan dengan baik ya. Pelarut yang baiknya untuk lempa. Kemudian zat murni, eh, zatnya harus murni. Oh, tapi itu dipisah, lupa. Belum dipisah. Eh, zatnya mesti murni. Ada apa? Karena nanti kalau zatnya eh, campuran, nah itu nanti kurvanya, grafiknya akan ber tidak satu puncak dia.
eh viskositasnya mesti rendah. Kenapa? Ya, kalau kental itu tentu lebih susah ya dalam untuk proses ini ya. Jadi viskositas juga perlu diperhatikan. Viskositas daripada fase geraknya. Gerak tersebut kalau bisa tidak tidak kental ya. Susah bergerak dia di kolom kromatografi tersebut. Nah, pompanya itu sama dengan jantung dianalogkannya untuk memompa sehingga menimbulkan tekanan sehingga fase gerak tadi bisa berjalan. Eh, ini injektor ya untuk menginjeksikan, kemudian kolom. Nah, kolom ini adalah jadi fase diam tadi. Di sini terjadi pemisahan campuran dannya. Diameter ya ukurannya 5 sampai 10 cm. Jadi ada yang 5 cm ini sangat kecil ya. Ada yang sampai di 30 cm yang kecil sekali. 0,4 sampai 1 milimeter. Milimeter ya, maaf. 0,04 sampai 0,1 cm. Wow. Kecil. Coba bayangkan kalau seandainya itu berupa kental. Susah bergerak kan, jadi LW-nya betul-betul cair ya. Nah, kolom ini, fase diam ini sebenarnya dikenal ada C18, ada silika ya. Jadi nanti bedanya kalau pada HPLC normal itu digunakan silika untuk fase diamnya, tapi kalau HPLC inverse terbalik maka digunakan karbon C18, C8 ya, kemudian ada namanya hilik. Jadi tergantung jenis kromatografinya ya untuk fase diamnya. Nah, detektor yang digunakan juga bermacam-macam ya untuk mendeteksi komponen yang ada pada eluent. Tadi ada mengukur jumlahnya. Ini ada detektor sinar UV, ada menggunakan detektor elektrokimia, ada menggunakan detektor intake bias, ya macam-macam. Ada menggunakan detektor fluoresen. Jadi modifikasi HPLC inilah nanti yang membedakannya adalah penggunaan detektornya. Kemudian recorder integrator itu pasti untuk mengubah sinyal fotografi menjadi bentuk angka ya. Kemudian recorder itu untuk mencatat sinyal yang ditangkap oleh detektor. Oke. Itu ada beberapa keunggulan daripada HPLC. Itu mudah, kemudian dengan sensitivitas yang tinggi, resolusinya baik, dapat digunakan berbagai macam-macam detektor, pemisah molekulnya baik. Karena apa ya? Ini tapi bagaimanapun, nah, itu ada kekurangannya. Karena hanya untuk senyawa yang larut dalam fase gerak saja yang bisa digunakan untuk analisa ini. Itu mahal, kemudian dia high maintenance. Di mananya tinggi maintenance-nya? Di kolomnya itu ya. Jadi maintenance kolom itu sangat eh, sangat perlu dijaga sekali. Ya, jadi dalam satu alat bisa beberapa kolom. Tapi itu betul yang mahal. Ya, pada HPLC sebenarnya kolom itu sendiri yang mahal. Nah, ini tadi jenisnya HPLC tadi ya. Kan ada HPLC fase normal. Ini penggunaan fasenya itu adalah akril silika ya. Silika penggunaan fase diamnya. Nah, kalau pada HPLC fase terbalik, fase diam itu tadi menggunakan C18 karbon ya, karbon 18, karbon 8 dan hilik tadi. Ya, itu membedakan antara fase normal dengan fase terbalik. Nah, kalau berdasarkan sifat ya atau mekanisme penyerapannya itu HPLC dibagi menjadi 5 macam. Ada HPLC kromatografinya absorpsi, ikat,
Kromatografi penukar ion ada pasangan ion, eksklusif, dan afinitas. Nah, macam-macam nanti jenis HPLC ini sebenarnya, ya. Tapi nama utamanya adalah HPLC, tapi nanti di mekanisme penyerapannya yang akan berbeda. Kemudian kromatografi. Oke, jadi teknik pemisahan itu berdasarkan pada perbedaan kecepatan daya alir, ya, migrasi komponen suatu penyusun senyawa. Nah, ini biasanya GCMS ini, orang menanya GCMS ya, untuk menganalisa struktur molekul senyawa. Ini contohnya ya. Kalau bentuknya itu macam-macam kalau kita lihat ya, tergantung mereknya. Ada Beckman Coulter, ada Thermo Fisher, macam-macam. Nah, jadi intinya sama ya, dia masih juga merupakan teknik pemisahan. Nanti dapat diketahui apa golongan senyawa. Ini nanti bisa diketahui nanti golongannya ini apakah alkaloid kalau pada senyawa metabolit sekunder, apakah ini golongan steroid. Nah, kalau kita pada kelompok bukan metabolit sekunder, misalnya dari hasil metabolit, itu bisa diketahui ini kelompok turunan daripada lipid atau kelompok turunan daripada sakarida. Geraknya adalah berupa gas dan fase diamnya adalah berupa padat atau cair. Nah, ini yang membedakan dengan HPLC tadi ya. Fase geraknya adalah gas. Kalau tadi kan fase geraknya kalau HPLC kan berupa eluen atau cairan. Nah, prinsipnya ini lebih kurang sama ya. Bagaimana menginjeksikan sampel ke injektor. Jadi di sini sampel cairan tadi itu diuapkan dulu menjadi gas. Baru gas inilah nanti akan mengalir ya menuju ke fase diamnya berupa larutan atau berupa padatan tadi. Ya. Oke, kemudian prinsip kerja yang kedua adalah kromatografi gasnya adalah interfase. Artinya apa? Berkaitan erat dengan daya ikat ya, dengan gas membawanya dan fase diamnya. Kemudian spektrometri massa. Jadi ini nanti sama ya, sampelnya itu diuapkan dalam keadaan vakum, itu akan dialirkan melalui ruangan pengion. Jadi diionkan terlebih dahulu. Ya, MS ini sistemnya pengionan. Jadi nanti akan nampak ion apa yang ada di dalam ion apa saja yang ada di struktur molekul tadi. Nah, nanti di dalam pengolahan datanya sistem ini nanti akan didapatkan grafik ya. Ini nanti akan diolah. Jadi nanti kalau ada sampel standar, kemudian nanti ada sampel nanti dibandingkan bagaimana grafik atau kromatogramnya dan bagaimana bentuk puncak-puncaknya. Nah, itu dibandingkan. Oke. Jadi seperti ini. Jadi gas diubah di gas itu konsep ya. Jadi pada GCMS fase diam yang ideal itu sebenarnya adalah berupa cairan. Fase diamnya kenapa? Ada kriteria-kriteria yang diperlukan untuk yang pasti adalah cairan yang tidak mudah menguap. Jadi berbeda dengan fase gerak tadi. Kalau dia menguap juga, berarti gas ketemu gas nggak itu ya, berarti nanti. Jadi syarat untuk fase diam di dalam kalau dia berupa cairan, diam pada GCMS ini dia adalah tidak mudah menguap satunya ya. Titik didihnya 200 ya, titik didih mana atau lebih tinggi. Kemudian ini tadi karena dia titik didihnya tinggi, artinya apa? Dia memiliki stabilan termo yang tinggi. Inert secara kimia. Apa artinya inert? Itu dia lebih stabil. Ya, stabil dia. Tidak mudah mengalami oksidasi, tidak mudah dia mengalami reaksi kimia. Karena kita diperlukan dia molekul yang oke.
Ini contoh atau grafik ya, nanti grafik daripada kromatografi. Rata-rata grafik kromatografi itu sama sama ya bentuknya. Cuma nanti yang membedakan adalah dari segi kurva, bukan kurva ya, grafik ini kolom vertikalnya. Nah, sebenarnya dalam pemilihan kromatografi kita mesti melihat ada beberapa kriteria, misalnya atau mappingnya ya. Kalau molekul relatif, maka bisa kita pilih ya, bisa kita pilih nanti yang larut dalam air ataupun tidak larut. Ini pemilihannya adalah ke arah ke fasenya. Ya, kalau molekulnya kecil pada 2000, ini banyak pilihan ya. Air, kemudian ada kromatografi petisi, kemudian fase geraknya air, pertukaran kation, jadi bisa digunakan tergantung daripada jenisnya, apakah dalam air non ionik, apakah air yang ionik. Kemudian lalu dalam air ionik dan non ionik, berarti dia ada kedua-duanya. Jadi itu pemilihannya ada beberapa kriteria lanjutan apa nanti metode HPLC-nya yang diperlukan. Apakah nanti HPLC pertukaran ion, apakah nanti HPLC fase gerak air ataupun berupa HPLC jenis yang terbaik, inverse HPLC. Nah, analisis daripada HPLC ini ada dua ya, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Itu analisis kualitatif, berarti ia kita menentukan ada dengan tidak, iya atau tidaknya suatu molekul senyawa tadi ada di dalam sampel yang akan kita analisa. Jadi di sini caranya itu dengan membandingkan puncak standar dengan puncak sampel. Jadi standarnya tentu dipilih senyawa yang murni yang sudah ada, yang itu memang bisa dibeli ya, disediakan. Kemudian nanti di yang sampel kita, nah kita bandingkan nanti bentuk puncaknya. Kalau sama, jadi nanti ada nilai-nilai puncaknya menentukan itu merupakan kesamaan ya. Pada HPLC tentu kita mengenal ada namanya waktu retensi, ya kan? Kalian belajar HPLC, nah di sana ditentukan nanti dapat diketahui sampelnya ada dengan tidak target yang diinginkan. Nah, kalau yang analisa kuantitatif kita terkait dengan berapa kadar. Jadi nanti analisa kuantitatif ini tidak hanya molekul ya, kita bisa menggunakannya, tapi kita bisa juga menentukan apa ini ion ya, ion tertentu yang atau molekul sederhana tapi dia lebih dalam bentuk ion, itu juga ditentukan dengan analisa berapa jumlahnya per sampel yang ada yang kita ujikan. Jadi ini ke levelnya atau ke kadarnya bisa kita bisa menentukan. Jadi ibu nggak tahu, udah lama kerja HPLC ini bu, tinggalkan ya. Kalau S2 ibu dulu HPLC ini. Jadi nanti ada rumus-rumus yang tentu, misalkan berapa lebar puncak, berapa waktu retensinya, sehingga dapat diketahui berapa konsentrasi daripada sampelnya, iya kan? Kalian belajar HPLC sudah ya, saya tahu. Di rumus waktu retensi itu waktu ada diinjeksikan grafiknya. Nah, lihat lebar puncak. Nah, ini juga peak areanya adalah lebar daripada puncak. Ini juga menentukan daripada konsentrasi daripada sampel yang diteliti. Nah, yang kedua terkait dengan FTIR ya. Fourier Transform Infrared. Jadi ini berfungsi untuk menganalisis gugus fungsi yang ada pada suatu sampel. Ya, berarti dia untuk mendeteksi gugus fungsi secara kualitatif. Ya. Jadi prinsip FTIR ini akan membantu mengidentifikasi metabolit ya, dan nanti dia berdasarkan gugus fungsi kerjanya. Jadi dia akan bisa menentukan gugus fungsi daripada senyawa di sampel kita. Oke, nah ini alatnya ya, berdasarkan spektrum penyerapan infrared yang FTIR ini itu mampu nanti menentukan, menganalisa susunan senyawa zat kimia satu bahan. Jadi apa-apa bahan susunan kimia satu bahan itu bisa dianalisa dengan menggunakan FTIR ya.
Kemudian juga memeriksa ikatan kimia yang ada pada komposisinya. Karena dia terkait dengan pemeriksaan gugus yang ada pada daripada senyawa metabolit yang akan menjadi target yang diteliti. Bisa untuk bahan-bahan organik dan anorganik. Jadi FTIR ini tidak hanya bahan-bahan metabolit, tapi juga bahan-bahan yang anorganik ya, misalnya eh, produk-produk untuk apa ya, dari mineral, dari logam, itu juga bisa ditentukan oleh alat FTIR ini. Jadi dia lebih luas juga ya penggunaannya. Nah, kemudian prinsipnya adalah mengukur afinitas pasangan ikatan kovalen ya dan gugus fungsi dalam suatu bahan. Ini daripada gunanya FTIR tadi, apa-apa saja yang bisa dia analisa. Ini macam-macam spektrumnya. Pada FTIR ada frekuensi gugus fungsional. Jadi daerah ini ini ada tertentu nanti radiasinya antara 4.000 sampai 1.400. Kemudian nilai gugus fungsional ini itu akan menghasilkan nilai absorbannya. Jadi ada khas gugus fungsional ini, maka dia akan khas memiliki nilai absorban segini. Nah, jadi puncak absorbansi inilah yang nanti akan dikenali oleh alat, karena dibandingkan ke database-nya, nanti ditemukanlah bahwa ternyata sampel kita ini memiliki gugus fungsi ini loh yang ada. Nah, ini kemungkinan strukturnya bagaimananya baru ke NMR. Kemudian fingerprint-nya ini nanti adalah ikatan yang terjadi, ikatan absorpsinya. Nah, yang berhubungan dengan pergerakan molekul. Nah, ini beberapa contoh dari bagan FTIR. Dia berdasarkan infrared kan, ada sumber radiasinya, ada sampel, penempatan sampel, kemudian isi difraksinya, kemudian nanti akan ditangkap oleh detektor dan dikonversikan menjadi data angka pada softwarenya. Mungkin tadi ada kelemahan dan keunggulan HPLC. Nah, ini ada kelemahan daripada keunggulan pada FTIR. Pengumpulan frekuensinya lebih cepat ya, karena dibandingkan dengan metode lain. Kemudian sensitivitasnya tinggi, ya. Kelemahannya waktu, jadi mungkin lama ya, penganalisanya lama, pengukurannya lama. Kemudian juga radiasi infrared ini sangat berbahaya, jadi kalau tidak hati-hati, operator yang menggunakan alat ini mesti ada protektifnya. Jadi ada kacamata khusus. Ada kacamata Google itu kan, tahu nggak kacamata Google yang kacamata yang ada di labor itu? Nah, itu ada bahan-bahan jenis kacamatanya itu yang berbeda. Ya, coba lihat kacamata Google, kacamata keamanan untuk kerja laboratorium. Salah satunya bagi para operator untuk FTIR ini, mereka mesti menggunakan kacamata pelindung karena radiasi IRL ini berbahaya untuk mata. Dan kemudian proses transfer datanya lebih lama, ya. Tapi keunggulannya tadi dia bisa lebih spesifik ya dalam menentukan gugus fungsi atau nanti suatu metabolit. Kemudian kita beralih ke mass spec, massa spektroskopi. Jadi di sini didapatkan adalah molekul relatifnya, massa molekulnya didapatkan. Nah, ini sejarah penemuannya itu pada 1919 ya, udah lama prinsipnya. Ini ditemukan oleh si Francis William Astor. Nah, prinsip kejalannya adalah pembelokan partikel yang bermuatan dalam medan magnet. Nah, jadi kan gunanya mass spec ini adalah bisa menentukan MR suatu senyawa. Jadi molekul relatif daripada hasil metabolit tadi bisa ditentukan. Kan dia bisa mengukur C-nya berapa, misalnya H-nya berapa, ya. Belajar kimia nggak ada dulu. Kalau C itu ada 12 ya. Ingat nggak? H1. Nah, nanti didapatkan sekian jumlah C-nya, sekian jumlah H-nya, misalnya sekian jumlah N-nya, maka akan dikalkulasi oleh si sekian lah molekulnya.
Nah, dia juga bisa meramalkan baru baru meramalkan rumus molekul khusus nyawa berdasarkan intensitas puncak. Jadi hanya baru meramalkan. Ya, karena nanti ada lebih spesifik yang bisa menentukan bentuk satu molekul, ya, prediksi apa setelah melalui mass spec, maka nanti ada dipastikan itu lebih valid lagi dengan menggunakan NMR nanti. Ya, jadi meramalkan rumus molekul, meramalkan struktur molekul itu berdasarkan pola fragmentasinya. Jadi pola eh, fragmen-fragmen atom-atom penyusun itu bisa diprediksi molekulnya. Di prinsipnya ini semua juga diuapkan ya, bahkan dengan atom berenergi tinggi, nanti dia akan mengalami pengionan, nanti akan mengalami fragmen air. Nanti yang fragmentasi inilah yang nanti akan oleh detektor. Eh, eh, apa masing-masing fragmen daripada molekul tadi, pecah-pecahan daripada molekul tadi, masing-masing berat molekulnya nanti alatnya softwarenya nanti akan meramalkan bagaimana bentuk strukturnya. Kurang seperti ini ya, prinsipnya. Oke, cara kerjanya nanti bisa kalian baca saja ya, kalian baca semuanya. Nah, misalnya seperti ini. Ini hasil daripada mass spec. Dapatlah CH3 ini nih. Nah, jadi bisa diperkirakan untuk yang ini itu molekul relatifnya ada 29 misalnya. Ya. Nah, ini juga akan dibaca berdasarkan MR-nya. Nah, baru NMR lagi kita lanjut kepada NMR ya, magnetic resonance ya. Nah, ini merupakan alat spektroskopi juga, tapi berdasarkan frekuensi radio ada pada resonansi. Ya, jadi akan dia menemukan resonansi. Jadi resonansi ini lah nanti yang berupa gelombang resonansi itu kan. Nah, nanti melewati daripada suatu material, dia akan memberikan apa balik nanti. Nah, inilah yang akan ditangkap oleh detektor. Nah, ini bagian-bagian daripada NMR. Eh, bisa dibukti ya, ada magnetnya, kemudian tempat sampel, kemudian nanti akan diserap, nanti akan muncullah data seperti ini. Nah, seperti ini ya spektrum ada NMR ini. Nampak nanti puncak-puncaknya berapa apa di dalam alatnya itu nanti sudah langsung keluar. Ini adalah puncak CH3, ini puncak CH berapa nih? CH2, ini CH3. Jadi diukur dapat diketahui berapa ukuran masing-masing molekulnya ini, fragmen-fragmennya ini. Apa saja nanti aplikasi untuk NMR ini macam-macam ya. Misalnya mempelajari larutan pada protein membran. Di protein membran itu kan sangat penting dalam mekanisme ATME ya, adsorpsi, kemudian distribusi yang ada digunakan yang banyak yang bisa digunakan oleh misalnya bagaimana cara penyerapan absorpsi daripada suatu senyawa atau satu obat oleh satu sel. Nah, ini dilakukan analisanya dengan larutan tadi, dilakukan analisanya dengan NMR. Oke, kemudian eh, studi X-ray ya. Nah, kemudian di bidang kedokteran, ini untuk struktur memperoleh informasi mengenai struktur dan resolusi daripada interaksi antar makromolekul biologi yang ada pada tubuh. Kemudian untuk bidang biologi molekuler, nah, jadi untuk molekul kompleks, kalau di kelompok protein, nah ini juga bisa dipelajari dengan mendapatkan datanya daripada hasil spektrum daripada NMR ini. Oke, bentar.
Lanjut. Oke, ini bagaimana? Nah, ini analisis untuk data-data daripada metabolomik tadi ya. Nah, ini merupakan bentuk manajemen data yang ada ya. Misalnya sampel antara yang normal dengan orang sakit, kemudian masuk data pengukuran LC-MS, GC-MS, IC-MS-nya dapat yang akan menggabungkan data-data tersebut. Kemudian dilakukan, jadi ini sudah bermain di level, sebenarnya ini sudah dimain di level metadata untuk hasil-hasil daripada analisa metabolit ya, metabolomik. Jadi ini ada softwarenya aja, sama seperti kalau kita mengolah data sequencing. Jadi untuk bioinformatika data metabolomi ini juga ada softwarenya. Kalau kalian nanti di semester 4 belajar tentang bioinformatika, ada softwarenya misalnya seperti DNA, kemudian ada BLAST, ada Ensemble, ada Genius, itu macam-macam aplikasi softwarenya. Nah, begitu juga untuk data, untuk mengolah data daripada metabolomik ini. Ya, sangat ada beberapa bentuk di paparan itu yang sudah misalnya dari eh, eh, Merck ya. Merck itu adalah satu produsen jenis bahan-bahan dan obat-obatan yang paling besar ya di dunia, terbesar dunia. Nah, dia juga menjual, bukan ini apakah dapat gratis atau gimana, rasanya gratis ya. Bisa dicari di internet, di software untuk mengolah data daripada hasil metabolik. Tapi tentu ya, kita mendapatkan dulu data mentah CMS, ICMS, dan GCMS-nya ini. Nah, baru diidentifikasikan apa kemungkinan bentuk daripada metabolitnya. Nah, kalau sudah diketahui bentuk metabolitnya, lagi perginya, itu akan diinterpretasikan, kemudian bisa dilakukan prediksi ke depannya. Ya, untuk apa nanti data daripada metabolit ini dipakai atau digunakan. Jadi aplikasi metabolit ini cukup banyak ya. Misalnya untuk menemukan biomarker. Nah, jadi biomarker bisa mengindikasi khas ya, kekhasan. Jadi akan berada pada seseorang. Penemuan obat ini sudah banyak ya. Itu kerja orang di farmasi. Bagaimana menemukan itu? Mereka menggunakan meta apa kromatografi dengan spektroskop. Dunia pertanian itu banyak gunanya ya. Transplant monitor, kemudian misalnya untuk memonitor bagaimana tumbuhan modifikasi, kemudian pengembangan obat baru. Nah, personalized medicine. Nah, ini biasanya untuk cara cepat mendiagnosis dan mengidentifikasi suatu penyakit. Itu tadi. Tapi mesti diketahui dulu marker apa. Ya. Ke depan di metabolom ini akan berpotensial untuk tes dini cepat ya, untuk mendapatkan ratusan metabolit yang nanti akan bisa diidentifikasi penyakit apa tersebut, sehingga penanganannya juga lebih awal. Kemudian metabolom ini juga terus untuk melihat fungsi genomik tadi. Dan di bidang nutrisi penting untuk menginvestigasi efek makanan pada kesehatan masing-masing orang. Satu lagi di bidang toksikologi ya, Pak Ibu. Toksikologi macam-macam. Apakah untuk toksikologi forensik, apakah analisis bahan
toksik yang ada pada satu sampel. Jadi nanti tergantung di bidang area apa. Itu adalah fungsi atau aplikasi penggunaan daripada metabolit. Nah, tipe reaksinya nah sebenarnya reaksi metabolomik tadi itu ada namanya binding. Jadi antara dua tadi dia terikat, kemudian nanti dia bisa mengalami disosiasi juga, pecah degradasi, berarti kan terbentuk fragmentasinya. Modifikasi berarti ada penambahan gugurnya, ya. Ini reaksi metabolik yang ada pada sel. Kemudian transportasi, transport berarti dia pembawa. Kemudian reaksi biokimia klasik, ya, ada enzim yang membantu. Ya, ini adalah reaksi produk metabolisme atau metabolit yang ada pada sel contohnya. Nah, ini kemarin juga sudah, ya, marker-marker yang dijumpai yang sudah dari hasil NM, ada M macamnya kemarin sudah Ibu terangkan juga, ya, misalnya 2PY ini pada DM, kemudian dia biomarker juga pada peroksisom proliferasi, tapi itu pada tikus. Nah, jadi berbeda sampelnya. Oke, bisa dibaca. Nah, ini kemarin sudah Ibu terangkan juga, deteksi metabolit dijumpai pada kanker yang level atau konsentrasinya lebih tinggi dibanding normal atau turun daripada normal. Ya, ini yang berubah. Ya, ini jumpai dia analisa kualitatif dan kuantitatifnya. Nah, ini molekul-molekul inilah yang berubah pada pasien kanker. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Rahma, tolong di screenshot. Kalau tidak, Ibu saya tutup dulu, ya. Oke, nggak bisa di screenshot. Ini Rahma, silakan di screenshot. Tolong namanya ada 2 orang dibuat dan, ya. Bu, Info mungkin izin tadi udah di screenshot, Bu. Sudah, Rahma? Sudah masih. Sudah? Sudah, Bu. Udah di itu, Rahma, di screenshot. Sudah, Bu. Sudah masih sebut. Suara Ibu ada terdengar tadi? Dengar, Bu. Ada, ya. Ini volumenya rendah, Bu kasih. Sudah di screenshot, Rahma? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nggak kedengar, Ibu. Oke. Permisi sebelumnya, Bu. Ya. Sebelumnya mohon maaf, Bu. Imron izin bertanya, Bu. Untuk kalau di jadwal ujian kita tuh tanggal 19 kan, Bu, 19 Juni. Cuman kan melihat kondisi sekarang, Bu, masih Ibu pindah loh ke minggu depan. Oh iya, Bu. Soalnya Iya. dari kami ada dapat info jadwal, Bu. Oh, oh,
Belum ya, bentar. Jadwal ujiannya bukan tanggal 18, minggu satu lagi. Oh, berarti 26 ya, Bu? Yes, 10 ya, gue lihat ya. Jangan-jangan ini lepas lebaran haji. Lebaran aja. Lebaran aja 20. 29. Ya, 29. Ya bentar. Kalian belum dapat ya? Belum dikirim sama Pak Sony lagi dong? Kebetulan belum, Bu. Minggu lalu sudah dikirim ke dosen-dosen lah. Bentar ya. Baik, Bu. Dapatnya di sini buka WA pula Ibu. Eh semester. Ini semester ini semester 4 ya. Tanggal 26. Yang tanggal 19. Aja ya. Boleh, Bu. Baik, Bu. Belum dikirim sama Pak Sony lagi dong. Ya Allah. Mungkin 2022. 2021. ya, 2021. Lihat di grupnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. 2022. Berarti lama lagi ya. Nanti bahannya sebentar langsung aja Ibu kirim sama Rahma ya. Lupa nanti kalau sudah tutup laptop itu Ibu nanti. Ya, Bu. Bentar Ibu kirim bahannya sama Rahma. Baik, Bu. Oh ya, Bu. Boleh menanya satu lagi, Bu? Apa tuh? Jadi gini, kalau tadi kan ujian kita diundur ke Bu. Berarti Mm-mm. selesai ujian kan kurang lebih bakal diundur juga. Nah, untuk masalah SP, Bu, itu kira-kira kapan ya, Bu, mulainya, Bu? Ibu menunggu apa ya? Menunggu dari fakultas dari Ibu manajer bagian pendidikan. Kemarin Ah, kita sudah melaporkan bahwa mempertanyakan apa nih bagaimana mekanisme SP di fakultas. Nah, itu katanya sedang disusun ya sama Ibu manajer baik Dr. Riza Mulyana akan segera dikirimnya dikembalikan ke kita lagi. Jadi tunggu aja beberapa hari ini ya, Imron. baik, Bu. Mm-mm. Tentu kalau sudah katanya sudah oke aturannya kapan mulainya. Nah, itu nanti kami segera ini perlu cepat juga karena ini dosen yang itu namanya apa mata kuliahnya sudah diusulkan punya sama Lisa ya. Ya, Bu. Tapi kita mau ini dulu menunggu surat dari fakultas ke prodi. Oke, Bu. Mm-mm. Berarti oh, nanti jadwalnya udah keluar kan gitu, Bu. Udah dapat prodi. Misalnya kan, Bu, eh, di surat di prodi itu di prodi di surat itu misalnya sebelum kita selesai ujian, Bu. Nah, kayak gitu misalnya. Enggak Pasti ujian. Mm-mm. 24 bulan. Ya, enggak. Berarti kalau seandainya dikasih waktu, berarti itu kebijakan enggak, saat itu. Jadi kita apakan nanti SP ini setelah ujian semester. Berarti untuk jadwalnya bakal menyesuaikan ya kan, Bu? Ya, bisa menyelesaikan. Makasih, Bu. Ya, belum mana tadi ya. Hmm. Oke, kalau sudah itunya kita tutup ya, Ibu. Kirim aja langsung sama Rahma malam ini. Ibu tutup kuliah online kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, boleh itu host tutup itunya lagi. Tadi absennya di screenshot ya.